الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Jangan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan masuk akal, masuk logika, saya tanya kepada Anda, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh oleh pencipta, oleh ciptaan? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi netek? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi punya nonot? Apakah masuk akal pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat? Masuk akal? Tidak. Justru Tuhan Anda yang irasional, cacat logika, dan zolim lagi batil. Pahami itu. Jadi sekali lagi, Anda membantu saya menerangkan Tuhan saya ketika Anda membahas Tuhannya para nabi. Tolong, bahas Tuhan Anda yang dijual ke Romawi dan Yunani sampai dibawa Belanda ke Indonesia, bernama Yesus. Jangan bawa Yod-Heh-Vav-He. Itu Tuhan kami. Oke? Silakan. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Tetapi saya harus menjelaskan secara detail biar teman-teman di bawah paham, khususnya Kristen ya. Jadi begini, kenapa saya di dalam dialog saya itu saya sering mengangkat Tuhannya para nabi di dalam perjanjian lama. Apa alasan saya? Pertama, karena alasan itu orang Kristen mengimani kitab para nabi. Kalau orang Kristen mengimani kitab para nabi, artinya orang Kristen mengimani Tuhan yang terkonfirmasi di dalam kitab para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasannya saya harus mengangkat Tuhannya para nabi? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya para nabi. Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwasanya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa kamu akan mati dalam dosamu? Sebab engkau tidak menangkap firmanku, karena iblislah menjadi bapakmu. Engkau telah menjadikan iblis sebagai Tuhanmu. Maka kamu tidak menangkap firmanku. Firmanku apa yang aku katakan? Aku menyamakan diriku dengan Bapa. Dengan mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwasanya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan dicampakkan ke dalam lautan api oleh malaikat-malaikatku. Jadi ketika seorang Kristen menjelaskan tentang ketuhannya itu lalu dia angkat di dalam perjanjian lama, Anda tidak akan bisa membantah karena kami adalah pengiman kitab para nabi, bukan pembangkang seperti Anda-Anda. Anda-Anda ini adalah golong-golongan pembangkang terhadap kitab para nabi lalu mengklaim bahwasan kalian adalah penyembah kepada Tuhannya para nabi. Hei, Tuhannya para nabi itu tidak akan pernah mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Tuhannya para nabi tidak akan pernah memberikan kabar baiknya itu kepada bangsa lain. Artinya kabar baik apa? Kabar keselamatannya itu tidak akan pernah diberikan kepada bangsa lain. Tetapi janji Tuhan kami itu, dia hanya berjanji kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya dari Abraham ini sudah ditentukan sebagai pintu iman. Tetapi Abraham mewarisi dari anaknya Ishak. Artinya dari keturunan Ishak ini sudah dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Artinya bangsa-bangsa goyim yang tidak pernah mengenal Tuhan, kalau mau mengenal Tuhan harus dari keturunan Ishak. Orang Kristen mengenal Tuhan dari mana? Kami mengenal Tuhan dari keturunan Ishak. Dari siapa? Dari murid-murid Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kami menerima Injil sebagai jalan kebenaran. Kami memberikan diri kami dibaptis. Berarti kami adalah penggenapan Tuhan, penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan berbicara kepada Yesaya, apa yang Tuhan bicarakan kepada Yesaya? Wahai Israel, aku akan menyatakan keagunganku kepada engkau. Tuhan mau menyatakan keagungan, kebesaran dia itu melalui Israel. Maka bangsa-bangsa di muka bumi ini kalau mau mengenal Tuhan harus kepada orang Israel. Seperti kami orang Kristen. Kami orang Kristen ini mengenal Tuhan dari bangsa Israel, dari murid-murid Yesus. Anda mengklaim bahwasan Anda adalah penyembah Tuhannya para nabi. Anda mengklaim tadi bahwasan Tuhannya Israel adalah Tuhan kami. Apakah Tuhan Israel mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain? Pertanyaan saya, kalau Tuhannya Israel sudah tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain, yang saya tanyakan kepada Anda, Tuhan yang menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira ini Tuhan yang mana? Kalau Anda mengatakan Tuhannya Israel, tidak mungkin. Tuhannya Israel sudah menegaskan bahwasan dia tidak akan mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain.
Tetapi dari Israel inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan kasih karunia dari Allah. Zaman Yesus adalah zaman kasih karunia. Zaman Yesus adalah zaman penggenapan firman Allah. Zaman Yesus adalah zaman penggenapan janji Allah kepada Abraham. Nah, Anda mengklaim Anda penyembah Tuhannya para nabi. Muhammad itu menerima firman dari Jibril. Yang diperkenalkan Jibril kepada Muhammad ini Tuhan yang mana? Yang menyatakan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan kepada Muhammad di dalam gua Hira ini Tuhan yang mana? Tidak mungkin Tuhan Israel. Tidak akan mungkin. Jadi kalau Anda mengklaim diri Anda penyembah Tuhannya para nabi, hey, itu klaim Anda. Itu terkonfirmasi dalam Al-Quran, tetapi di dalam Alkitab akan menyangkal bahwa Anda tidak akan pernah menyembah kepada Tuhannya para nabi. Lalu berbicara tentang rasional. Rasional itu ketika Tuhan mengklaim diri sebagai maha kuasa itu, dia harus barengi dengan perbuatan. Kalau Tuhan mengklaim diri sebagai maha kuasa tetapi tidak bisa membuktikan secara langsung, tidak barengi dengan perbuatan, maka saya katakan kepada kalian, jangan sakit hati kepada saya. Jikalau saya menuduh kepada kalian bahwasan kalian itu menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia. Tuhan hasil imajinasi manusia itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Saya bisa udah dari tadi udah. Apa ini? Gantian. Biar. Kenapa sih kok sakit kayak gini sih? Sisain nanti biar panjang durasinya, biar koin masih banyak gitu loh. Udahlah kalau gini udahlah saya turun lah, udah marah-marah kalian. Jangan dong, lanjut. Bagus narasinya. Cuma gantian, jangan terlalu panjang biar enak tektoknya. Ngambek kan? Itu mulu. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi ya silakan Gurunda. Teman-teman, sesi terakhir dari Meme Bos tidak lagi membahas tentang Tuhannya Bani Israel, mengagungkan Tuhannya Bani Israel adalah Tuhannya. Karena dia sudah sadar bahwa umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Cuma dia mengatakan begini, Kristen itu mengimani Tuhannya para nabi. Nabi yang mana? Tuhan Anda Yesus. Nabi mana yang menuhankan Yesus? Tidak ada nabi yang menuhankan Yesus kecuali nabi palsu. Nabi palsu itu yang menulis kitab saudara. Tidak mungkin mereka menuliskan hanya karangan kalau dia tidak mengakui bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Berarti nabi yang Anda maksud adalah penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi palsu, karena dia bukan nabi. Kristen mengimani Tuhannya para nabi. Sejak kapan Nabi Musa menyembah Yesus? Gak ada. Oke. Lalu kemudian dikatakan, kami mengenal Tuhan dari keturunan Iksa. Siapa dari penulis kitabnya orang Kristen perjanjian baru ini yang berasal dari keturunan Ishak? Siapa? Bapaknya Paulus aja kita tidak tahu. Tadi pagi membuat satu komal orang Kristen histeris. Buktikan siapa dari penulis dari perjanjian baru milik kalian itu yang berasal dari keturunan Ishak? Siapa? Markus. Siapa nama bapaknya Markus? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Dari suku mana dia? Benyamin? Yusuf? Lewi? Atau siapa? Siapa nama bapaknya Matius? Siapa nama bapaknya penulis kitab Yohanes? Ada yang tahu? Sampai ke Isa? Nggak ada yang tahu. Ngaku-ngaku bahwasanya Tuhan yang kalian mengenal Tuhan yang datang diperkenalkan oleh keturunan Isa. Penulis kitab saudara nggak jelas. Bukan keturunan Ishak, karena tidak ada silsilah. Orang Yahudi dan orang Arab adalah dua golongan bangsa yang sangat-sangat teliti menuliskan dan memelihara nasab mereka. Makanya mereka bin, ibnu, binti. Dua bangsa inilah yang sangat memelihara keturunan mereka, yang sangat menjaga nasab mereka. Makanya kalau disebut nama mereka ada bin. Nah, Paulus bin apa? Yesus anak Maria. Jelas itu disebut. Paulus anak? Gak ada.
Nggak ada disebutkan. Jadi ketika dikatakan bahwa perjanjian baru, kitabnya kalian itu dituliskan dari keturunan Ishak, itu hoaks. Itu hoaks. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan itu dikenal dari keturunan Ishak. Keliru Anda. Keliru. Tuhan itu dikenal dari keturunan Abraham. Keturunan Abraham ada dua. Ismail sebagai anak tunggal, Ishak sebagai anak perjanjian. Yang diminta untuk ditumbalkan anak tunggal, bukan anak perjanjian. Paham itu? Dan tidak ada di antara kakak adik ini yang ditumbalkan. Yang dikorbankan tidak ada. Berarti tidak ada yang perlu diperselisihkan antara Islam dan Yahudi. Karena sama-sama orang bersaudara ini tidak ada yang menjadi korban. Hanya di agama Kristen yang muncul dari barat ada korban bernama Yesus. Sementara Ismail yang tadinya diminta untuk dikorbankan, atau Ishak dalam pandangan orang Yahudi minta dikorbankan, Allah menggantikan dengan binatang. Sementara di Anda agama Kristen yang dari barat ini, yang tadinya binatang, Matius 8 nomor 4, kalian ganti dengan manusia. Kebalik. Konsep Tuhan manusia diganti hewan, konsep agama Molok dari hewan diganti manusia. Molok. Jadi Tuhan dikenal itu dari keturunan Abraham. Baca Kejadian 17 nomor 7. Aku ada perjanjian kekal antara kamu Abraham, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang menerima wahyu, nenek moyangnya sudah mengenal Tuhannya Abraham, Allah Azza wa Jalla. Makanya kakeknya bernama Abdullah, hamba Allah. Karena sejatinya Tuhan itu adalah Allah. Lalu yang terakhir, Anda mengatakan bahwa zaman Yesus adalah zaman penggenapan. Bullshit. Bohong. Kalau zaman Yesus itu adalah zaman penggenapan, maka kitab-kitab Anda itu bukan dijual ke Roma, bukan dijual ke Yunani, tapi diajarkan di bait-bait sucinya Israel. Kalau zaman Yesus adalah zaman penggenapan perjanjian lama, yang adalah perjanjian barunya Yahudi, maka surat-surat Paulus tidak ditulis untuk orang Roma, tapi ditulis untuk 12 suku Bani Israel. Kalau itu betul penggenapan, wahai Bani Israel, dengarkanlah bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan yang sekarang ada bersama-sama dengan kalian, yaitu Yesus Kristus. Harusnya seperti itu isi suratnya Paulus kepada Bani Israel. Tapi faktanya kagak. Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang non-Yahudi. Dia mengaku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Katanya penggenapan. Kok dijual ke non-Yahudi? Galatia 1, 16, 17. Malah dia mengaku, aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Katanya Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Kenapa surat-surat kalian itu tidak dijual, tidak diberikan kepada yang mereka perjanjian lama? Kenapa justru dijual keluar? Tidak ada hubungannya perjanjian lamanya perjanjian barunya orang Yahudi dengan orang Roma Yunani. Kenapa surat-surat kalian itu dikirim keluar? Ketahuan. Analogi sederhananya adalah ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran kudu lolos dulu di Arab. Orang sezaman Rasulullah Al-Quran kudu lolos di meja orang-orang Arab yang sezaman Rasulullah. Kalau Al-Quran itu lolos di orang Arab yang paham bahasa Arab, yang ngerti ilmu nahu, yang ngerti disiplin bahasa Arab, maka Al-Quran itu bisa dikatakan betul. Kalau Al-Quran itu tidak lolos di bangsa Arab, berarti jangankan kita yang ada di Indonesia, orang Arab saja menolaknya. Kenapa? Irasional.
Bagaimana dengan kitab saudara? Katanya penggenapan untuk Bani Israel. Apakah kitab saudara lolos di Yerusalem? Apakah kitab Anda dibacakan di bait-bait suci, di rumah-rumah ibadah, di sinagoge, di tembok ratapannya orang Yahudi? Marilah kita, wahai Bani Israel, hari ini membacakan kitab Lukas, Lukas 2 dan seterusnya. Ada gitu sampai sekarang? Nggak ada. Berarti kitab Anda itu tidak lolos di tempatnya, tapi dijual keluar. Kenapa? Karena kitabnya, isinya tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Maka dijuallah kepada penyembah-penyembah roh-roh, dijuallah kepada penyembah-penyembah dewa-dewa. Laris, laris Pak. Ketika dikatakan, aku melihat binatang-binatang itu seperti anak domba yang disembeli, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Wah, senang kali orang Roma. Orang Roma tepuk tangan. Orang Roma guling-guling. Wes, mantap, mantap. Ada nggak larangan makanan babi? Nggak ada. Ye. Ada nggak perintah sunnah? Nggak ada. Ye. Tapi coba jual itu kepada orang Yahudi. Kalau tidak dilemparkan di toilet, jangan sebut nama saya Bang Zuma. Itu artinya tidak lolos. Di tempat yang dituduhkan berasal dari Yahudi, tidak lolos kitab itu. Ye. Bagaimana mungkin dikatakan firman Tuhan sementara tidak lolos di meja orang-orang rabi-rabi Yahudi? Kalau Al-Quran jelas, Al-Quran datang di bangsa Arab, lolos di zamannya, lolos kepada orang Arab merangkulnya, orang Arab kemudian mencintainya, orang Arab kemudian menghafalkannya, orang Arab mendirikan sekolah-sekolah tinggi untuk membahasnya, orang Arab kemudian membayar dengan nilai yang mahal untuk datang belajar Al-Quran ke tempatnya. Meskipun bangsa yang paling jauh di atas muka bumi ini, mereka biayai supaya mereka datang mempelajari Quran. Artinya Quran lolos pada tempatnya. Kitabmu nggak lolos pada tempatnya. Katanya Yesus itu adalah zaman penggenapan. Saya kira begitu ya, saudara-saudara. Yesus mengatakan, ini terakhir. Yesus mengatakan, Yohanes 8 nomor 28. Tolong dicatat, para apologet yang masih pemula. Catat, Yohanes 8 nomor 28. Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kaget aku membacanya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Wih, jangan-jangan Yesus ini benar-benar Tuhan. Masa sih Bang Suma? Tolong dong Bang Suma, bayar, baca data selanjutnya Bang. Baca Bang. Jangan-jangan Yesus betul-betul Tuhan. Karena dia mengaku, akulah dia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Apa itu akulah dia? Apa itu Bang Suma? Jangan buat kami penasaran. Ayolah Bang Suma. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepada aku. Yeay! Berarti akulah dia yang selama ini digaung-gaungkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena mengaku akulah dia. Ternyata akulah dia itu adalah aku ini adalah manusia yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata akulah dia. Lu adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kirain akulah dia, kamu itu adalah Tuhan, bro. Ternyata bukan. Jadi sahabat-sahabat apologet pemula, catat Yohanes 8 nomor 28. Kalau ada lagi, Yesus itu Tuhan, sebagaimana dia mengatakan, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan hidup, kamu akan mati di dalam dosamu. Ternyata jawabannya ada di dalam Yohanes 8. Patah suaranya bang.
Ternyata jawabannya ada di dalam Yohanes 8 nomor 28. Akulah dia itu adalah aku manusia biasa yang tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kepada aku. Bapak sama dengan Tuhan, Bapakku bapakmu sama dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas ruang yang diberikan. Semoga materi kita pada hari ini bisa memberikan edukasi